Oke, kita lanjutkan kuliah perancangan pabrik kimia kita. Ini adalah video ke-11 kalau tidak salah. Kita masih membahas topik evaluasi ekonomi, yaitu mencari metode-metode yang diharapkan objektif untuk menyimpulkan apakah suatu investasi pendirian pabrik kimia misalnya itu menarik atau tidak dari aspek ekonomi. Nah, pembahasan mencakup struktur modal, kemudian struktur biaya, kemudian perhitungan keuntungan per tahun, kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi apakah dengan parameter tadi, biaya sekian, modal sekian, keuntungan sekian, itu investasi ini dipandang menarik atau tidak dari aspek ekonomi. Kita sudah bahas struktur modal di section 1 dan 2, kemudian struktur biaya di 3 dan 4, kemudian di 5 kita melihat bagaimana cara menghitung profit per tahun. Itu sudah kita bicarakan di video nomor 9 dan 10. Nah, ini misalnya kita recall lagi yang nomor yang 5 itu adalah menghitung profit. Ini sampai ke ini profit after tax. Ini ada caranya. Nah, sekarang berikutnya adalah analisis profitabilitas, menilai secara lebih objektif harapannya dengan angka-angka ya. Kita lebih mantap kalau ada angka-angkanya daripada dengan qualitative judgment ya. Sebetulnya jangan mengabaikan qualitative judgment ya. Tidak semua hal itu bisa dibawa ke quantitative judgment. Jadi kalau ini mencoba pakai quantitative judgment. Jadi untuk mengevaluasi apakah investasi tersebut menarik atau tidak dari segi ekonomi. Kemudian banyak quantitative judgment, parameter-parameter kuantitatif. Saya akan bahas hanya 4 saja. Yaitu pertama percent return on investment atau ROI. Kemudian payout time, ada POT singkatannya, kemudian break even point, PIP, kemudian discounted cash flow of rate of return, DCFR. Banyak lagi cara lain. Nah, saya yakin semuanya ini sudah pelajari di ekonomi teknik. Namun kita akan mereview kembali secara singkat, dan kita fokuskan pada evaluasi profitabilitas pendirian pabrik kimia ya. Yang pertama adalah percent return on investment, ROI, return on investment. Ini pada ide dasarnya apa? Membandingkan antara profit tahunan dengan fixed capital yang kita pasang, kita korbankan. Kemudian kali 100%. Jadi untung banyak tapi modalnya terlalu banyak, nah itu juga tidak menarik. Untungnya relatif tidak banyak tapi modalnya sedikit, nah mungkin menarik. Nah, ini parameter pertama adalah membandingkan antara profit tahunan dengan fixed capitalnya. Lalu ada yang before tax, profit itu pakai before tax atau pakai after tax. Nah, ini ada sekedar batasan. Kalau kita mendirikan industri bidang petroleum dan pabrik itu resikonya rendah, maka syaratnya untuk bisa menarik itu adalah kalau petroleum itu 16%. Profit per fixed capital kali 100% itu di atas 16% itu menarik. Kalau industri pulp and paper sekitar 18%, industri farmasi 24%, cat 21%, fermentasi 10 dan sebagainya ya.
Nah, farmasi itu harus ketat sekali, maka untuk bisa menarik harus angkanya tinggi, untuk keuntungannya tinggi ya. Ini adalah kalau pabriknya itu risiko rendah. Risiko itu apa? Dari segi prosesnya itu tidak banyak hazard, kemudian dari segi bahan bakunya tidak banyak mengalami kemungkinan gangguan, produknya juga tidak mengalami kemungkinan gangguan, produksinya di negara-negara yang sudah mapan, stabil. Kemudian teknologinya yang kita pakai itu teknologi yang sudah dikenal, artinya banyak orang sudah mendirikan. Kalau teknologinya teknologi yang masih baru, yang belum banyak dicoba, nah itu risikonya dari segi teknologinya tinggi ya. Nah, jadi kalau low risk itu adalah batasnya itu. Kalau high risk misalnya ada yang teknologinya belum dikenal ya, atau baru dikembangkan, itu risikonya tinggi ya. Itu mereka minta keuntungan yang lebih tinggi. Berani kalau sudah pabrik yang sudah sangat kita kenal itu ROI-nya 20%, misalnya di bidang petroleum, itu sudah menarik. Tapi kalau itu high risk, pabriknya berisiko tinggi dari segi teknologi, dari segi bahan baku, dari segi produk dan sebagainya, maka dia mintanya 39%. Di atas 39% baru menarik. Kalau low risk itu 16% sudah menarik. Nah, itu adalah batasan dari ROI. Fermentation 10 dan 49. Nah, ini bisa lihat di buku lain, mungkin angkanya sedikit lain ya. Banyak buku, banyak sumber yang standar-standar yang berbeda-beda, tapi prinsipnya adalah seperti ini. Dan juga istilahnya kadang-kadang beda-beda. Kalau ini yang kita pakai adalah return on investment. Investment, ide dasarnya adalah membandingkan antara profit dengan fixed capital. Kemudian kalau kita profit pakai after tax atau before tax. Nah, jadi ROI itu bisa after tax, bisa before tax. Nah, kalau batasan yang di sini apa? Yang di angka-angka yang saya tulis ini yang pakai before tax ya. Kenapa ya? Yang nulis buku itu harapannya kan bukunya bisa dipakai di seluruh dunia. Padahal di negara-negara yang berbeda itu pajaknya beda-beda. Jadi kalau dia pakai after tax, wah batasannya jadi tidak universal, bisa hanya di negara itu saja. Maka penulis buku itu memilih pakai before tax. Kebanyakan pakai before tax. Nah, ini sudah seperti pertanyaan, mengapa pakai before tax? Nah, ini alasannya tadi yang sederhana, praktis saja. Nah, kemudian pertanyaannya, ini modalnya hilang nggak ya, fixed capitalnya? Jadi kalau kita mempertimbangkannya, misalnya investasi 100 miliar fixed capital, untungnya 20% per tahun, 20 miliar per tahun. Terus sampai selesai, tapi pemilik modal akan tanya, lah uang saya yang 100 miliar tadi untuk fixed capital tadi hilang atau tidak? Karena kalau itu hilang dan itu kalau itu tidak hilang, itu hitungannya jadi lain kan. Nah, ternyata kalau ini profit ini sudah bebas dari depresiasi, artinya depresiasi sudah dikeluarkan. Ingat, di perhitungan profit itu depresiasi sudah masuk ke fixed manufacturing cost, sehingga sudah mengadakan depresiasi. Artinya apa? Modal kita tidak hilang. Jadi kalau saudara menawarkan ke investor, Anda pasang 100 miliar, per tahun dapat 20 miliar, ROI-nya 20%, dan uang Anda itu pada saat akhir proyek, pabriknya sudah tua, sudah kembali 10 tahun. Sudah tidak hilang lagi. Artinya kembali dalam bentuk depresiasi per tahun kan 0,1 atau 10%. Jadi dalam 10 tahun umur pabrik itu depresiasi sudah kembali. Jadi pemilik modal akan diberitahu bahwa investasi 100 miliar per tahun dapat misalnya ROI-nya 20%, berarti 20 miliar. Dengan catatan modal Anda tadi tidak hilang, nanti pada 10 tahun ke-10 bisa balik lagi. Meskipun 10 tahun itu
ya 10 nilai 100 miliar itu mungkin sudah beda, tapi terserah kembalinya tetap 100 miliar. Nah, ini adalah filosofi dari percent return on investment, membandingkan antara profit dengan fixed capital, dan fixed capital dianggap tidak hilang, kembali sebagai depresiasi. Itu cara yang pertama, ROI. Syaratnya ini pabriknya low risk atau high risk. Parameter yang kedua adalah payout time, balik modal. Kalau lihat di rumus-rumus di textbook, POT itu adalah fixed capital membandingkan fixed capital dengan profit plus 0,1 fixed capital. Apa ini sebenarnya? Di textbook kok begitu? Ya, kita ingat 0,1 fixed capital itu apa? Itu depresiasi ya. Jadi ini kita anggap fixed capitalnya kita tidak kembali. Jadi pikirannya beda. Kalau ROI tadi fixed capitalnya tidak hilang, kembali di akhir proyek. Tapi kalau PO time itu fixed capital dianggap hilang. Kita tidak melakukan depresiasi. Jadi depresiasinya masukkan kembali ke profit. Jadi cash flow masuk adalah profit plus 0,1 fixed capital, atau sebenarnya rumus lebih umum adalah fixed capital dibagi profit plus depresiasi. Ini bisa before tax, bisa after tax. Jadi bayangannya kalau saudara membeli mobil 300 juta, terus saudara pakai untuk Grab misalnya, per tahun dapat berapa ya? Terus nanti saudara bisa membayangkan misalnya 300 juta per tahun dapat 100 juta, berarti 3 tahun mobil kembali uangnya ya, karena 100 kali 3, 300. Tadi belinya 300, sudah kembali. Padahal mobilnya belum rusak, itu 3 tahun, nah, masih bisa dipakai lagi. Nah, hitungannya gitu. Jadi anggap mobil itu tidak kembali, rusak, tapi dalam waktu berapa tahun dia modalnya kembali atau fixed capitalnya kembali. Jadi kalau 300 terus 3 tahun kembali, masih punya mobil, bisa dipakai berapa tahun terserah nanti. Nah, itu adalah keuntungannya. Itu pikirannya payout time. Nah, kalau pikirannya ROI, maka keuntungan tadi 100 juta per tahun tadi harus disisihkan untuk bayar depresiasi. Misalnya mobil itu 5 tahun sudah rusak, berarti dalam setahun harus mengumpulkan 60 juta untuk beli mobil lagi kalau 5 tahun rusak mobilnya. Jadi profit kita beneran itu bukan 100 juta, tapi 100 juta dikurangi untuk depresiasi, yaitu 60 juta karena 5 tahun mobil itu. Tinggal 40 juta. Jadi lalu kita bandingkan kalau pakai ROI, kita per tahun masuk 40 juta, harga mobil kita adalah 300 juta, 40 per 300 adalah berapa itu? 40 bagi 3, 13% kira-kira. Jadi ROI-nya adalah sekitar 13%. Jadi kalau kita pakai sebagai ROI itu adalah 13%. Kalau angkanya tadi 300 dan 100 masuk per tahun. Berapa tadi? 13% ROI-nya. Kalau pakai PO time, maka kita jawab bahwa PO time-nya modal mobil ini kembali modal itu setelah 100 per tahun, 100 juta per tahun, ini mobilnya 300, berarti 3 tahun. Jadi beli mobil umurnya kira-kira 5 tahun, 3 tahun sudah balik, masih punya mobil ya. Nah, terus bisa dipakai sampai 2 tahun, nah itu keuntungan. Itu mikirnya PO time. Jadi dalam hal ini depresiasi dikembalikan ke profit. Lalu fixed capital dibagi dengan profit plus depresiasi. Itu jadi modal dianggap hilang. Fixed capital dianggap hilang. Ini ada juga yang before tax dan after tax. Yang ada standarnya di buku-buku adalah yang before tax. Lalu ini tabel industrial chemicals, petroleum, pulp and paper, pharmaceutical, paint, fermentation product. Nah, itu kalau anggap pabrik kimia umurnya 10 tahun, berarti kalau low risk itu kalau
modal kembali 5 tahun, di atas 5 tahun atau kurang itu dianggap menarik ya. Petroleum 5 tahun kurang. Pharmaceutical harus kurang 3 tahun baru menarik. 4 tahun baru kembali, kalau industri pharmaceutical tidak. Paint 3 tahun, fermentation 3 tahun. Nah kalau pabrik itu high risk, entah dari aspek macam-macam itu 2%, 2 tahun harusnya. 2 tahun harus sudah kembali. Ini daftar payout time. Nah, judgment low risk atau high risk itu terserah engineer-nya. Oh ini kira-kira pabrik ini high risk, oh ini low risk ya. Ini juga pakai before tax, pertimbangannya sama dengan tadi. Oke, ini adalah yang kedua, yaitu membandingkan atau menghitung kapan modal kita kembali dan dianggap modal kita hilang. Yang pertama tadi persen return per tahun dapat return berapa persen dan modal kita tidak hilang. Oke, kalau break even point, ini pengertian penting antara ada beberapa istilah. Break even point, ada break even capacity, itu beda. Kemudian minimum economical capacity, nah, ada juga ya ketiga itu aja lah, break even banyak. Break even point apa itu? Misalnya pabrik sudah didirikan, dibayangkan, jadi alatnya sudah pasti, tangkinya ukurannya sekian, kapasitasnya sekian, semuanya sudah fix, harga fix capitalnya sekian, produksinya sekian dan seterusnya. Berproduksi penuh. Nah, kalau berproduksi penuh, dibayangkan berproduksi penuh, maka kira-kira masih menarik kan? Karena sudah dihitung, oh ini profitnya berapa. Kemudian kalau suatu saat pabrik itu karena berbagai faktor tingkat produksinya turun, tidak bisa kapasitas penuh tapi hanya 90%, entah karena bahan bakunya tidak tersedia atau pasar tidak bisa menyerap, whatever, atau teknologinya pabriknya agak terganggu sedikit, kapasitas filternya kurang bisa maksimum, jadi terpaksa hanya 90%. Apa yang terjadi? Nah, keuntungannya masih ada nggak? Masih ada, ya, tapi sudah lebih kecil. 80%, mungkin keuntungannya mengecil lagi, tapi masih untung. 70%. Nah, suatu saat pada kapasitas katakanlah 55%, itu diperkirakan bahwa kalau kita berproduksi hanya 55%, ternyata sudah mulai tidak untung nih, pas batas ini. Kalau di bawah 55%, itu pabrik sudah rugi. Pengeluarannya lebih banyak daripada masukannya. Jadi BIP tadi 55% tadi disebut break even point. Jadi pabrik di atas itu kapasitasnya untung, di bawah itu rugi. Tapi ingat, ini pabriknya sudah fix, pabriknya kapasitasnya sudah tertentu, alat-alatnya sudah tertentu. Nah, batasannya itu istilahnya BIP. Nah, sekarang kalau misalnya pabrik yang BIP-nya 55% dengan pabrik yang BIP-nya 80%, kira-kira menarik yang mana? Tentunya menarik yang 55% BIP-nya. Kenapa? Kalau pabrik yang 80% tadi kapasitas turun sedikit saja sampai 80% sudah tidak untung dia. Tapi kalau BIP-nya 55, untung turun sampai 60% saja masih untung sedikit ya. Nah, jadi lebih menarik kalau BIP-nya rendah. Nah, kalau bank-bank di Indonesia mensyaratkan supaya dianggap menarik kalau mau pinjam uang dan sebagainya, itu BIP-nya kalau dihitung harus sekitar 40-60%. Jadi kalau 55% tadi menarik ya, bisa diberi pinjaman. 45, oh ini menarik lagi, mungkin diberi pinjaman. Kalau saya bilang 30% BIP-nya, wah itu juga tidak diberi pinjaman. Loh, maka bagus sekali itu BIP-nya sangat kecil, 30%. Produksi 40% aja
masih untung kok ini. Wah. Tapi banknya biasanya nggak akan beri juga kalau 30 bilang di bawah 40% itu. Terlalu menarik itu artinya apa? Itu kan Anda mungkin salah atau mungkin ada unsur penipuan dan sebagainya. Karena logika banknya adalah kalau sampai pabrik yang BIP-nya betul-betul ada 30%, itu mesti sangat terlalu menarik. Itu akan banyak sekali investor yang mendirikan. Sehingga nanti pabrik itu akan banyak. Dan produk itu akan berlebih dan mesti harga akan turun. Dan harga turun nanti keuntungannya akan turun. Jadi kalau teori ekonomi mengatakan akan ada harga kesetimbangan antara produksi dan konsumsi tadi. Jadi kalau pabrik yang BIP terlalu rendah itu kira-kira harga produknya mungkin belum stabil, belum mencapai kesetimbangan. Bisa juga Anda salah hitung, bisa juga Anda mau menipu dan sebagainya. Jadi bank tidak mau ambil risiko. Jadi kalau yang mereka percaya itu adalah sekitar 40 sampai 60% itu BIP. Nah kalau break even capacity apa? Beda dengan BEP tadi. BEP kan pabriknya sudah ada. Nah kalau BEC break even capacity itu beda dengan poinnya. Ini pabriknya belum fix. Ini pikirannya. Misalnya kita mendirikan pabrik semen. Kapasitas 10 kg per hari. 10 kg per hari, bayangkan ya, 10 kg per hari. Kira-kira untung atau tidak? Nah, mesti rugi. Mesti rugi, tidak usah dihitung rugi. Kalau dihitung beneran mesti rugi. 20 kg per hari masih rugi. 30 kg per hari. Nah, kalau sampai kira-kira nanti, sekarang pabrik semen itu sekitar 2,5 juta ton per tahun. Kapasitasnya mencapai sekitar mungkin 1,5 juta ton per tahun. Itu sudah tidak rugi lagi. Nah, batas mendirikan pabrik semen supaya untungnya tidak rugi tapi mulai untung itu namanya BEC, break even capacity. Dan ini pabriknya belum fix, ya ingat ini. Pabriknya belum fix. Berangan-angan kita masih. Jadi alat-alatnya masih menyesuaikan dengan kapasitas yang dirancang. Misalnya kita mendirikan 1,5 juta ton per tahun, ya kilennya untuk 1,5 juta ton per tahun. Suspension preheaternya ya untuk 1,5 juta ton per tahun. Kalau mendirikan 2,5 juta ton per tahun, itu juga kilennya untuk 2,5 juta ton per tahun atau 1,5 ya 1,5. Nah ini adalah namanya BEC. Batas kapasitas pendirian pabrik, di mana pabrik itu mulai tidak rugi. Kalau mendirikan pabrik semen 10 kg per hari mesti rugi, dihitung. Jadi kalau mendirikan pabrik semen Miri itu ya kira-kira ya jadi dengan logika bisa ketemu kira-kira mana apa tidak. Kecuali kalau sangat terpencil, ya pertimbangan lain, transportasi sulit, ya harus terpaksa didirikan untuk kepentingan daerah dan sebagainya, itu pertimbangan lain. Tapi kalau dari ekonomi, kalau terlalu kecil itu mesti rugi karena harga unit alatnya itu menjadi terlalu mahal itu. Oke, jadi BEC itu kapasitas pendirian pabrik di mana mulai untung, itu BEC namanya, break even capacity. Dan alat-alatnya belum fix, menyesuaikan dengan kapasitas pabrik. Nah, selain itu ada minimum economical capacity, MEC. Kalau mendirikan pabrik hanya pas untung, mulai untung itu juga tidak menarik. Kalau MEC itu adalah kapasitas pendirian pabrik di mana untungnya itu mulai menarik. Mestinya di atas BEC. BEC-nya 1,5 juta ton tahun kalau semen misalnya. Mendirikan 1,5 juta ya belum untung kan. 1,5 juta ton per tahun. 1,6 ya untung tapi sedikit, terlalu kecil, nggak menarik. Nah, dihitung-hitung, oh kalau misalnya 2,25 juta ton per tahun, ini untungnya sudah mulai menarik nih. Nah, itu namanya batas menarik, itu namanya MEC, minimum economical capacity. Itu di atas BEC. MEC itu di atas BEC. Nah, terserah. Itu ada indikator-indikator yang standarnya. Dan kalau ekonomi sedang seret, resesi, itu
untung sedikit sudah mulai puas. Tapi kalau pas industri bagus, nah itu batasnya lebih tinggi lagi. Nah, pabrik-pabrik mestinya beroperasi di atas MEC ini. Jadi bukan batasnya bukan BEC tapi MEC. Jadi pengertian BEP, BEC dan MEC. Lalu sekarang ada istilah lagi shutdown point. Apa itu? Misalnya demikian. Pabrik didirikan, fix sudah kapasitas 100% untung. Suatu saat misalnya diandaikan kapasitasnya adalah 9% masih untung, 80% masih untung, terus turunkan masih untung, pas 55% sudah tidak untung lagi, itu adalah pas BEP. Kalau kita turun sedikit 54% atau 53% dari kapasitas, kira-kira untung apa rugi? Nah, itu mesti rugi. Jadi pabrik apa? Ditutup apa tidak? Oh, jangan. Kita pertimbangkan dulu. Kalau pabrik kita tutup, kita masih bayar apa? Bayar fixed cost. Ingat, ada fixed manufacturing cost. Kemudian ada bunga bank dan sebagainya, itu yang harus kita bayar. Itu adalah fixed cost yang harus pabrik itu jalan atau tidak. Itu harus mengeluarkan fixed cost. Jadi kalau rugi sedikit, ruginya itu lebih kecil dari